Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Sabrina Permatasari. Saya dari kelas 12 PF SMK Tunas Harapan Pati. Di sini saya akan menceritakan mitos dan sejarah Desa Gajah Mati. Nah, di sini saya akan menyangkut pautkan terbentuknya nama Desa Gajah Mati. Dahulu kala, hiduplah seorang wanita tua yang cantik dan terkenal sakti di Desa Gajah Mati. Ia dinamai Mbah Nyai Serati. Ia mempunyai banyak gajah yang tentunya juga berasal dari Mataram karena ia adalah wanita dari Mataram. Dan tentunya dia suka menggunakan pakaian berwarna biru, selendang berwarna hijau pupus, dan yang tentunya batik kawung. Dua pedoman yaitu hijau pupus dan batik kawung menjadi legenda atau mitos di Desa Gajah Mati. Maka dari itu, warga Desa Gajah Mati dari dulu hingga sekarang mempercayai kita tidak boleh memakai pakaian warna hijau pupus dan bawahan batik kawung. Itu mitos pertama di Desa Gajah Mati. Kita langsung meliput ke sejarah diadakannya atau terbentuknya nama Desa Gajah Mati. Pada suatu saat, terjadilah permasalahan atau pemberontakan antara Sejangkung yang dikenal dengan Sariden dan Ondorante yang berasal dari Gajah Mati sebelum terbentuknya Desa Gajah Mati ini. Dia adalah seorang tokoh yang pemberontak, keras kepala, dan yang tentunya amat keras, sehingga Sejangkung atau yang dikenal dengan Sariden mampirlah ke desa ini untuk memberi wejangan dan maksud baik kepada Ondorante. Tetapi wejangan yang diberikan oleh Sejangkung atau Sariden ini tidak digagas oleh Ondorante hingga terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak. Alasan pertama, Sariden datang kemari karena ia disuruh oleh Adipati-Pati yang menyebutkan Ondorante sebagai tokoh yang amat keras dan pengganggu di wilayah Kabupaten Pati ini. Karena Ondorante selalu menjadi perusuh karena dia tidak mempercayai agama Islam, dan jika ada azan berkumandang, ia selalu memberontak semua warga dan mengusir dengan kalimat "Lawa bubar, ayo bubar". Nah, kalimat itulah yang membuat warga setempat tidak nyaman. Ia mengira warga di sini atau warga setempat pada aneh karena ia menyebut azan yang dilafalkan oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ia mengira adalah lawa bubar, yang seharusnya lawa artinya kelawar. Ia akan bubar dengan sendirinya jika pada siang hari. Ia menganggap Allahu Akbar adalah lawa bubar. Maka dari itu, jika ada azan berkumandang, Ondorante selalu menyusahkan atau membuat kerusuhan di masjid dan membubarkan sambil bilang lawa bubar, ayo bubar, ayo bubar. Itulah yang membuat kerisauan hati seorang Adipati-Pati yang mengutus muridnya Sejangkung Sariden untuk datang kemari dan bertekad baik untuk memberi wejangan kepada Ondorante. Tetapi Ondorante tidak menerima hingga menjadi pertengkaran. Nah, karena ia tidak bisa mengatasi Ondorante yang seperti itu, ia bekerja samalah dengan Mbah Nyai Serati karena ia mengetahui di sini ada orang yang terkenal sakti mandraguna, yaitu Mbah Nyai Serati. Datangilah Mbah Nyai Serati oleh Sariden, dan ternyata Mbah Nyai Serati juga tidak setuju dengan Ondorante atau keberadaan Ondorante di sini. Ia juga ingin memusnahkan Ondorante. Maka dari itu, Ondorante tidak tahu sama sekali bahwa Mbah Nyai Serati dan Sariden bekerja sama untuk memusnahkan ia. Lalu diutuslah Mbah Nyai Serati untuk menjadi seorang penari agar Ondorante tertarik kepadanya. Pada saat itu Ondorante mengenal sosok Mbah Nyai Serati, tapi ia tidak pernah mendekatinya karena ia mengaku bahwa kecantikan Mbah Nyai Serati tidak bisa untuk bersanding dengannya. Dan saat itu ia menjadi penari, dan ternyata apa yang direncanakan berhasil. Ondorante tertarik nih sama Mbah Nyai Serati. Mbah Nyai Serati dan Ondorante bersama-sama untuk mendekat. Mungkin Ondorante berpikir bahwa wanita cantik ini bisa didapatkannya, padahal Mbah Nyai Serati mempunyai tujuan tertentu untuk mendekatinya. Bertanyalah Mbah Nyai Serati kepada Ondorante,
kowe kok iso sakti kalahmu nganggo apa? Yang berarti kamu kok bisa sakti kalahmu dengan apa? Si Ondorante pun menjawab, aku bakal kalah nek ditaleni rantai emas. Yang berarti aku bakal kalah jika diikat oleh rantai emas. Rantai emas sendiri pun ia adalah bersifat goib yang tentunya Mbah Nyai Serati punya dari Mataram yang sekarang disimpan di tempat ini. Dulu tempat ini adalah alas yang tentunya adalah tempat goib untuk menyimpan rantai tersebut agar tidak ketahuan siapa-siapa. Pada suatu saat ketika diutuslah gajah-gajah peliharaan atau kesayangannya Mbah Nyai Serati, 2 gajah untuk musuh dan diberikan rantai emas untuk menanggulangi Ondorante. Ondorante sendiri tidak mengetahui adanya gajah-gajah tersebut. Lalu diikatnya rantai emas tersebut dari leher dan kakinya Ondorante, lalu ditarik bersamaan dengan gajah. Diseberang kanan kiri, lalu ditarik, dan akhirnya Ondorante musnah. Dan 2 gajah tersebut juga ikut musnah karena kekuatan Ondorante yang mandraguna mengalahkan gajah 2 tersebut. Adipati Pati mendengar kabar tersebut dari Sariden sangat bahagia karena pihak kerusuhan atau tokoh kerusuhan yang ada di Kabupaten Pati ini sudah musnah, dan yang tentunya ajaran agama Islam tetap terus dilanjutkan tanpa ada pengganggu. Maka dari situlah tempat kejadian Ondorante dan 2 gajah musnah dinamakan Desa Gajah Mati. Kepala Ondorante diletakkan ke utara Gajah Mati yang dinamakan Desa Mustoko Harjo. Mustoko yang berarti kepala dan Harjo yang akan berarti berkah untuk kehidupan desa kedepannya. Dan yang tentunya tubuh Ondorante sebagian disemampirkan ke pohon, yaitu selatan Desa Gajah Mati yang dinamakan Desa Semampir. 3 desa tersebut hingga sampai saat ini masih rukun dan yang tentunya sejahtera hingga sampai sekarang ini. Makam Mbah Nyai Serati yang sekarang adalah terletak di sebelah Masjid Baitur Rahim Gajah Mati yang tentunya sangat aman dijaga oleh warga masyarakat Desa Gajah Mati setempat sampai sekarang ini. Tetapi ada mitos, yaitu pohon kanan kiri makam Mbah Nyai Serati tidak boleh dipotong, dan jika ada hewan atau binatang yang ada di makam Mbah Nyai Serati kecuali cacing tidak boleh dimatikan, karena jika warga masyarakat Desa Gajah Mati setempat mematikan atau memotong pohon tersebut maka akan menjadi bencana besar. Dan yang terakhir, mitos di Desa Gajah Mati yaitu jika kita mempunyai hajatan, kita wajib syukuran di makam Mbah Nyai Serati. Jika tidak, maka hajatan yang kita laksanakan tidak sukses atau bakal terkena sial. Nah, ada 3 mitos dari Desa Gajah Mati tersebut. Sekian mitos-mitos dan cerita sejarah Desa Gajah Mati dari saya, Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.